Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Bersyukur untuk kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita boleh menikmati lagi rahmat Tuhan yang selalu baru tiap pagi. Mari pagi hari ini kita persiapkan hati dan seluruh kehidupan kita untuk datang kepadanya, bersyukur dan memuliakan nama Tuhan yang hidup. Mari kita mau datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami mengucap syukur lagi kepadamu Tuhan, untuk hari yang baru Tuhan jadikan buat setiap kami. Pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan, hendak memuliakan namamu. Hati kami siap untuk bersyukur kepadamu Tuhan, dan memuji-muji namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kaulah jangkar hidupku, tak sekalipun ku goyah. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kaulah jangkar hidupku, tak sekalipun ku goyah. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja.
bekerja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Haleluya. Engkau Tuhan yang kuasa. Oh, kami datang untuk bersyukur, memuji nama-Mu dan memuliakan nama-Mu, Yesus Tuhan. Sebab Engkaulah pengharapan, sebab Engkaulah kekuatan. Haleluya. Oh, ya na 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 na. Oh, sikini ara la bala bala bala, sera batakana na bayana bo. Sikini ara la bala 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 base. Kora batakana na 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 bo. Ya la 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 ya ta la la ya se. Haleluya, haleluya Tuhan, Engkaulah kekuatanku. Hanya padamu ku percaya Tuhan. Kami naikkan pujian di hadapan-Mu. Engkau Tuhan yang sangat baik, Engkau Tuhan yang sangat baik. Tiada lama-lama Serapatakana ya la ya la ya ya Sorapatakana lama-lama Ya rapatakana lama-lama Sinara lamo Kiara patakana la ya lamo Sikini ya la 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 lamo Kiara la la lama ya se. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Kiara lama Sikini
Kami angkat hati bermazmur bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, untuk kasih-Mu, kemurahan-Mu, anugerah-Mu. Kiara lama 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 lama, serapatakan lama lama lama, kiara patakana Yesus, kiara la 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 mo, kiara patakana lama lama lama, sidara la mo. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, kasih-Mu Tuhan, kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Ku kan tenang, ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Ialah mengalir kuasa dari-Mu Tuhan di tempat yang maha tinggi, menjamah dan memulihkan setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kiranya firman-Mu terus menerangi jalan dalam hidup kami, supaya kami terus melangkah dalam rencana-Mu, dalam kehendak-Mu, dalam kebenaran-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus akan terus menuntun dan menolong kami, menyingkapkan
rahasia firman-Mu Tuhan, supaya kami dapat makin mengerti dan makin mengenal, bahkan bertumbuh dari dalamnya Tuhan, bahkan menghasilkan buah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Pagi hari ini melalui apa yang akan kita baca sebentar, firman Tuhan memberitahukan hal yang penting buat setiap kita. Sebab ketika Tuhan memberikan 10 hukum atau 10 perintah pada waktu itu kepada bangsa Israel, kepada Musa dan kepada bangsa Israel, tetapi juga hal itu mengingatkan lagi buat setiap kita, maka perintah itu kalau boleh disimpulkan, itu ditarik menjadi 2 bagian. Bagian pertama dari 10 hukum itu adalah mengingatkan kita tentang hubungan kita dengan Tuhan. Bagian yang kedua itu memberitahukan kepada kita, mengatur tentang hubungan kita dengan sesama kita. Nah, menariknya adalah pada saat dari 10 hukum itu kemudian masuk pada hukum yang ke-6, mengatur tentang hubungan manusia dengan sesamanya, maka hubungan yang pertama yang diatur adalah hubungan tentang anak dan orang tua. Sehingga firman Tuhan mengatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Sebuah perintah yang begitu penting yang harus kita jalani dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka pagi hari ini lewat kepada firman Tuhan kita diajarkan bagaimana supaya kita dapat menjalankan hal ini, menghormati orang tua kita, ayah dan ibu kita. Karena ini merupakan sebuah hukum, sebuah ketetapan yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan dalam hidup kita. Salah satunya yaitu dengan cara membanggakan mereka. Lewat kehidupan kita menjadi kebanggaan buat mereka. Itu merupakan salah satu cara bagaimana kita menunjukkan rasa respek, rasa hormat kita kepada mereka. Firman Tuhan mengatakan dalam Amsal 15 ayat yang ke-20 bahwa anak yang bijak menggembirakan ayahnya, tetapi orang yang bebal menghina ibunya. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam terjemahan The Message Bible dikatakan bahwa anak yang bijak membanggakan orang tuanya, tetapi anak yang bebal mempermalukan orang tuanya. Sebab itu dari bagian firman Tuhan ini kita diingatkan lagi. Kalau saudara masih ingat lagu pada waktu kita masih sekolah minggu, biasanya bahkan sampai hari ini pun tetap hits lagu itu. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan sejak dari usia dini, usia masih anak-anak pun kita terus diajarkan lewat pujian ini agar dalam kehidupan kita turut orang tua. Artinya kita menghormati mereka. Dengan kita mau turut kepada mereka, terlebih kepada Tuhan. Nah, sebuah hal yang penting yang harus kita bangun dalam hidup kita, bukan hanya pada waktu kita kecil saja, tetapi sampai hari ini pun dalam kehidupan kita perlu melakukan hal yang sama untuk tetap membangun sebuah kehidupan yang di dalamnya kita menunjukkan rasa hormat kita kepada orang tua kita. Sudah bisa bayangkan kalau dengan orang tua yang kita lihat saja kita nggak bisa menghormati, apalagi dengan Tuhan yang tidak kita lihat. Nah, oleh karena itu lewat kebenaran firman Tuhan, maka firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita. Anak-anak yang menghormati orang tua mereka adalah anak-anak yang bijak. Firman Tuhan mengatakan anak yang bijak itu menggembirakan ayahnya atau membanggakan orang tuanya. Nah, kalau kita ingin membanggakan orang tua kita, menghormati orang tua kita, salah satunya adalah kita perlu menjadi anak yang bijak. Firman Tuhan tidak mengatakan anak yang sukses seperti ini dan sebagainya yang bisa menggembirakan orang tuanya. Tetapi hal yang menarik ketika penulis kitab Amsal ini menyatakan hal ini sangat luar biasa. Firman Tuhan mengatakan anak yang bijak. Dia tidak menuliskan anak yang kaya raya, anak ini. Bukan berarti kaya raya, sukses, berhasil dan lain sebagainya
atau punya pencapaian-pencapaian, prestasi dan sebagainya, itu tidak menggembirakan atau membanggakan orang tua? Iya, itu menggembirakan dan membanggakan orang tua. Tetapi ada jauh yang lebih penting dan lebih membanggakan dan menunjukkan hormat kepada orang tua adalah anak yang bijak. Ada di luar sana banyak anak-anak mungkin yang bisa berhasil, sukses, kaya raya, dan lain sebagainya. Tetapi banyak juga di antara mereka yang kemudian tidak menunjukkan rasa hormat kepada orang tua. Tetapi firman Tuhan menegaskan anak yang bijak. Mengapa anak yang bijak? Nah, kita akan melihat bagian firman Tuhan ini. Mengapa anak yang bijak menggembirakan, membanggakan orang tuanya? Orang tua sangat berbangga, bersyukur bahkan ketika melihat memiliki anak yang bijaksana. Ada banyak orang tua yang mungkin sekalipun punya anak yang kaya raya, anak yang punya prestasi yang begitu banyak, punya banyak pencapaian dan lain sebagainya, tapi terkadang banyak orang tua justru mungkin tidak bahagia. Mengapa demikian? Karena kemudian banyak anak juga yang setelah berhasil, setelah kaya raya, justru tidak menunjukkan rasa respek hormatnya pada orang tua, bahkan mungkin melupakannya. Tapi kita perlu belajar menjadi anak yang bijak. Apa yang Alkitab katakan disebut dengan anak yang bijak? Yang pertama, saya mencatat bahwa anak yang bijak adalah anak yang mau belajar dan mau diajar. Mengingat kembali bagaimana ketika Salomo sebelum menjadi raja menggantikan ayahnya Daud, maka pada masa tuanya Daud telah berpesan kepada Salomo, "Salomo, kenallah Allahnya ayahmu, lalu melakukan ini, itu, dan lain sebagainya." Daud memberikan sebuah nasihat, memberikan petua, memberikan petunjuk, arahan, dan lain sebagainya. Kalau saja pada waktu itu Salomo tidak mengindahkan nasihat ajaran dari orang tuanya, tentu dia tidak akan menjadi raja seberhasil yang dialami dalam hidupnya. Tetapi ketika dia mau belajar dan mau diajar, dia dengar perkataan ayahnya, dia menerima nasihat dari ayahnya, pengajaran dari ayahnya, supaya dia juga memiliki sebuah persekutuan, hubungan dengan Tuhan yang hidup. Maka pada waktu ketika dia sudah jadi raja, maka apa yang terjadi? Maka yang dilakukannya adalah bagaimana dia kemudian membangun persekutuan dengan Tuhan, seperti yang telah diajarkan oleh ayahnya untuk dilakukan. Nah, ketika dia mau belajar dan mau diajar, baik oleh ayahnya maupun oleh Tuhan, Tuhan mau terus mengajar dalam kehidupannya dan dia terus mau belajar, maka dia menjadi raja yang bijaksana. Dia bukan hanya menjadi anak yang bijak, tapi menjadi raja yang bijak. Sehingga menjadi sebuah kebanggaan bagi orang tuanya Daud, tetapi juga bagi kerajaan Israel pada waktu itu, memiliki raja yang sangat bijaksana. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita dapat menjadi bijaksana bila kita mau belajar dan mau diajar. Berbeda dengan anak yang bijak, anak yang bebal. Bebal itu artinya keras kepala, tegar tengkuk, sok tahu, berlagak, sombong, angkuh, dan tidak ada rendah hati. Tapi untuk menjadi anak yang bijak, itu mau belajar dan mau diajar. Nah, supaya mau belajar dan diajar dibutuhkan sebuah kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati, kita nggak bisa untuk mau belajar, apalagi diajar. Kalau orang rendah hati, dia mau belajar dan dia mau diajar. Dia merasa bahwa dirinya bukan menjadi orang yang paling tahu, so tahu, apalagi maha tahu. Tetapi dia mau belajar bahwa oh ternyata saya banyak hal yang belum saya tahu dan saya mau belajar, saya mau belajar, saya mau belajar. Nah, disitulah akan mendorong kemudian dia menerima ketika dinasihati, ditegur, diingatkan, diajarkan. Dia menerimanya dan melakukannya. Dan itulah anak yang bijak. Kemudian hasilnya begitu indah, membanggakan orang tua. Bukan hanya sekedar prestasi, bukan hanya sekedar menjadi kaya, bukan hanya sekedar menjadi sukses di mata dunia, tapi teristimewa lewat perbuatan hidupnya, karakter hidupnya. Itu membanggakan orang tua.
Mana yang lebih orang tua banggakan? Anaknya kaya raya, banyak pencapaian, banyak prestasi, tapi dia lupa dengan orang tuanya memiliki karakter yang buruk. Atau mungkin dia tidak terlalu banyak pencapaian, tidak terlalu kaya, tetapi memiliki karakter dan kehidupan yang baik. Mana yang jauh lebih membanggakan? Tentu saja yang memiliki karakter hidup yang baik. Nah, untuk bisa itu semuanya perlu menjadi anak yang bijak, yang mau belajar dan mau untuk diajar. Salomo bukan hanya diajar oleh ayahnya Daud, tetapi juga mau diajar oleh Tuhan. Tuhan mengajar lewat banyak hal, sehingga untuk menjadi raja yang bijak, anak yang bijak, tidak seperti kita membalikkan telapak tangan kita instan, cepat, tidak, tetapi melalui sebuah proses belajar dan diajar. Nah, kalau kita mau melewati proses ini, maka cepat atau lambat kita pasti akan menjadi anak yang bijak. Anak yang bijak bukan hanya membanggakan orang tua, tapi juga terlebih Tuhan. Yang berikutnya berbicara tentang anak yang bijak. Selain belajar dan diajar, anak yang bijak artinya anak yang penuh dengan pertimbangan, tidak gegabah, tidak ceroboh, dan tidak asal-asalan. Saudara yang dikasihi Tuhan, begitu mengingat orang bijaksana, saya ingat sebuah ilustrasi yang Tuhan gambarkan tentang dua macam dasar. Ada dua model orang yang datang ke sebuah tempat. Ketika mereka datang ke tempat itu di bagian bawahnya tanah yang berpasir rata. Tapi ada bagian pinggirnya itu tanahnya berbatu-batu. Agak tinggi, berbatu-batu, dan cukup keras. Maka dua kelompok orang pendatang ini, ketika sampai di tempat itu, maka orang yang pertama kemudian dia mencari cara yang paling mudah, cara yang paling cepat. Dia langsung membangun, bahkan tanpa dasar, di bagian bawah dari tempat itu, yang tanahnya rata, yang berpasir, yang gak perlu lama. Begitu sampai, dia nggak lihat situasi yang ada, langsung bangun. Memang langsung jadi. Cepat bangun, cepat jadi. Cepat ditempati. Sedangkan yang satu, dia tidak buru-buru membangun rumahnya. Dia lihat dulu keadaan sekitarnya. Nah, setelah dia melihat situasi yang ada, maka dengan penuh pertimbangan baru dia kemudian menggali, membuat dasar, baru membangun rumahnya di atas batu karang. Memang prosesnya jauh lebih lama, karena batu untuk meratakannya, untuk membuatnya dan lain sebagainya, tentu prosesnya jauh lebih lama, lebih sulit, dan baru jadi. Tetapi kemudian yang membedakan adalah ketika kedua-duanya sama-sama dihantam oleh angin, hujan yang keras, bahkan banjir yang melanda. Apa yang terjadi? Rumah yang dibangun tanpa dasar, yang cepat, yang instan, memang cepat jadi, cepat ditempati, tapi cepat hancur. Begitu banjir datang, hancur dan hanyut. Tetapi yang dibangun di atas batu karang, dia tetap utuh dan tidak mengalami apapun. Sekalipun diterpa dengan banjir, angin yang besar, hujan yang lebat. Mengapa demikian? Karena biasanya di daerah di Timur Tengah ada bagian tertentu tempat itu sebenarnya adalah sebuah aliran sungai, aliran air pada waktu musim hujan. Tetapi pada saat musim kering, tempat itu akan terlihat kering, bahkan mungkin tandus, sehingga hanya meninggalkan pada bagian bawahnya itu tanah dan pasir, tapi bagian pinggirnya yang agak tinggi itu akan meninggalkan batu karang. Biasanya para pendatang akan terkecoh, apalagi kalau orangnya gegabah, ceroboh, maka dia tidak mengira bahwa tempat itu sebenarnya kalau musim hujan tiba adalah tempat air mengalir. Tapi karena kecerobohannya, maka dia membangun tanpa dasar, tanpa pertimbangan. Yang penting membangun, yang penting jadi. Akibatnya apa?
begitu sesuatu terjadi dikoyakkan, langsung rubuh. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian juga dalam hidup kita. Yang disebut dengan anak yang bijak adalah anak yang penuh dengan pertimbangan, tidak gegabah, tidak ceroboh, tidak asal-asalan. Maka dalam hidup kita pun juga sama. Mari jadilah orang percaya yang bijak, penuh dengan pertimbangan, enggak gegabah, tidak mudah bereaksi, tetapi segala sesuatunya direspon. Soal yang terpenting bukan reaksi kita, tapi respon hati kita. Itu yang paling penting. Reaksi muncul karena ada aksi. Ada aksi, ada reaksi. Nah, sesuatu yang spontan, tanpa pemikiran yang matang, tanpa pertimbangan yang baik, dan lain sebagainya. Sesuatu yang kita asal lakukan, spontanitas lakukan. Akhirnya apa yang terjadi? Orang yang ceroboh, yang gegabah, nanti penyesalannya di belakang. Tapi kita perlu menjadi anak yang bijaksana, yang tidak perlu kemudian mendatangkan penyesalan. Kalau hanya mendatangkan penyesalan, ya tentu saja tidak ada gunanya. Penyesalan itu datanya nanti di belakang. Makanya supaya kita nggak menyesal, kita perlu menjadi anak yang bijak, yang penuh pertimbangan. Sehingga kita memutuskan, sebelum kita memutuskan, memilih, berkata-kata, bersikap, bahkan bertindak, yuk dipertimbangkan dulu. Itulah orang bijak, penuh pertimbangan, penuh kehati-hatian, sehingga yang dilakukannya itu tepat, sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari belajar untuk menjadi orang yang penuh pertimbangan. Jangan gegabah, tapi seperti orang yang meletakkan rumahnya di atas dasar. Dia enggak langsung membangunnya. Dia juga enggak kemudian lebih tertarik dengan sesuatu yang instan, yang cepat. Tidak. Tetapi sesuatu yang penuh dengan pertimbangan yang baik. Dan hasilnya luar biasa. Tetap kuat kokoh. Orang yang penuh pertimbangan, hasilnya luar biasa, membanggakan orang tuanya. Hati-hati dalam kehidupan kita, sehingga tidak mudah berucap, tidak mudah bertindak, tidak mudah bersikap, tapi penuh pertimbangan. Kalau nggak tahu apa yang harus disampaikan, lebih baik diam. Kalau tidak tahu apa yang harus dilakukan, lebih baik diam dulu dan berdoa kepada Tuhan. Berkata-katalah tapi dalam hatimu, tapi mulutmu tetap diam. Sehingga pada waktunya nanti ketika sesuatu harus diucapkan, itu adalah hal yang tepat, hal yang bijak, yang tidak akan kita sesali di belakang hari. Yang ketiga, berbicara tentang anak yang bijak. Kata bijak ini menunjukkan kepada setiap kita. Bijak itu artinya kita dapat melihat segala sesuatunya dari sudut pandang Tuhan. Atau dengan kata lain, kita melihat segala sesuatunya secara objektif, bukan subjektif. Melihat segala sesuatunya secara utuh, secara komprehensif. Baru kemudian kita mengambil sebuah tindakan. Banyak orang menjadi orang yang bebal, yang tidak melihat segala sesuatunya secara utuh atau dari sudut pandang Tuhan. Tapi jadilah orang yang bijak, melihat segala sesuatunya dari sudut pandang Tuhan secara utuh, komprehensif, baru kita kemudian bertindak dengan tepat. Dan inilah yang harus kita lakukan dalam hidup kita, sehingga kita menjadi orang yang bijaksana, diberikan hikmat ilahi daripada Tuhan, melihat dari sudut pandang Tuhan, sehingga bukan hanya dari sudut pandang kita secara manusia yang kadang-kala subjektif, tapi dari sudut pandang Tuhan yang objektif, melihat segala sesuatunya utuh, bahkan menyeluruh. Tidak hanya dari satu sisi saja, tapi dari semua sisi kehidupan kita melihatnya. Ibaratnya kalau kita melihat hidup kita bukan hanya dari satu musim saja, tapi dari semua musim kehidupan kita. Terkadang kalau kita melihat dan menilai hanya dari satu musim saja, kita bisa berkata Tuhan itu nggak baik. Contohnya, kita menyimpulkan, kita berasumsi bahwa asumsi kita didasarkan pada satu musim kehidupan, pada musim tersulit yang kita alami. Kita bisa mengatakan Tuhan nggak peduli. Tuhan gak peduli dengan hidup kita, Tuhan gak mengerti. Tapi kalau kita melihat segala sesuatunya dari seluruh musim kehidupan kita, kita dapat menyimpulkan
Tuhan Yesus sangat baik. Itu sebabnya kita melihat segala sesuatunya secara utuh. Sama halnya kalau kita mendengar sesuatu, jangan kemudian kita cepat bereaksi. Itulah sebabnya Tuhan memberikan kepada kita dua telinga. Tidak hanya mendengarnya dari satu sisi, tapi dua sisi, sehingga berimbang. Nah, kemudian baru dipertimbangkan, baru diucapkan. Dan itulah yang harus kita lakukan, bijaksana. Yang terakhir, berbicara tentang anak yang bijak adalah anak yang mau taat dan dengar-dengaran dengan orang tua, yang kemudian dapat membanggakan orang tuanya. Bila anak kemudian mau belajar patuh, hormat, karena melalui orang tualah kemudian anak dapat mengenal Tuhan, mengenal Bapa Surgawi. Nah, oleh karenanya betapa pentingnya memiliki kehidupan yang mau taat dan mendengar, menjauhkan kita dari kebebalan. Nah, anak yang bebal gak mau dengar-dengaran, mau dihajar, ditegur seperti apapun, dia gak akan terima. Anak yang bebal bahkan menolak didikan. Tapi anak yang bijak, dia mendengar dan menerima didikan dari ayahnya yang mendatangkan kepandaian. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur lagi kepadamu Tuhan pagi hari ini untuk kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Tuhan, Engkau sangat baik. Biar kiranya pagi hari ini Tuhan memberkati kami semuanya, sehingga kami bertumbuh menjadi anak yang bijak, yang dapat membanggakan, memuliakan orang tua kami yang di dunia ini, ayah dan ibu kami. Tetapi juga Tuhan, terlebih daripada itu, yang dapat membanggakan Tuhan dalam hidup ini. Kami menjadi anak yang bijak, yang terus mau belajar dan diajar dengan penuh kerendahan hati, tetapi juga mau penuh dengan pertimbangan, sehingga tidak gegabah dan tidak ceroboh, tetapi juga mau belajar untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan, dan mau untuk diarahkan, sehingga hidup kami menjadi anak yang bijak, menjauhkan kami dari kebebalan, tapi menjadi anak yang dapat memuliakan nama Tuhan yang hidup, Bapa di surga, tapi juga kepada orang tua kami, menunjukkan rasa hormat kami kepada mereka. Terima kasih Tuhan yang baik. Kiranya Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk kami dapat menghidupi firman-Mu Tuhan. Pagi hari ini memberkati kami semuanya Tuhan, dimanapun kami berada. Biar kiranya berkat kasih sayang dan kemurahan Tuhan ada melingkupi kehidupan kami, sehingga kami terus mengalami penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan kebaikan-Mu dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami menyerahkan juga setiap kami dalam tangan Tuhan. Kalau di antara kami ada yang mengalami sakit, kelemahan tubuh, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan menyatakan anugerah dan kebaikan-Mu dalam hidup kami, supaya setiap kami dapat mengalami kesembuhan, kekuatan, pertolongan daripada Tuhan. Demikian juga kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya dalam tangan Tuhan. Seluruh aktivitas kehidupan kami, apa yang kami kerjakan, kami lakukan. Tuhan kiranya menyatakan penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami semuanya, sehingga kami tetap dapat melangkah dengan iman, bertindak dengan hikmat daripada Tuhan, sehingga kami mengalami hal yang baik daripada Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hidup kita pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Biar kiranya pagi hari ini turunlah atas saudara sekalian berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus Tuhan, persekutuan pertolongan Roh Kudus akan terus menyertai dan menolong setiap kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera-Nya. Terimalah berkat Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kita yang hidup mulai pagi hari ini, bahkan sampai Maranatha Dia datang pada kali yang kedua, menjemput kita gerejanya, bahkan sampai selama-lamanya. Bersyukur menerima berkat Tuhan bersama kita katakan haleluya, amin. Selamat pagi, selamat aktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.